kelompok 5 ingin memperkenalkan anggota. Pertama ada Selvi Aulia Aziza, kedua Tarisa Aulia, ketiga Ulan Nofitriani, keempat Jatuh Salisa, kelima Hoyrun Najwa, dan keenam ada Medin dan Malena. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana materi pertama akan dibacakan oleh Selvi Aulia Aziza. Pada Selvi kami persilakan. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu carilah laporan keuangan tahun 2022 untuk perusahaan Wismalak Inti Makmur Tbk. Berikut adalah laporan keuangan PT Wismalak Inti Makmur Tbk pada tahun 2022. Pertanyaan yang kedua, bergerak di bidang apa perusahaan tersebut? PT Wismalak Inti Makmur Tbk ini bergerak di industri sektor pertanian yang bahan utamanya adalah tembakau. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tarisa Aulia. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 3. Analisislah ciri khusus yang tampak dalam laporan keuangan perusahaan pertanian. Terdapat tanaman produktif PSAK 16 yang menjadi ciri khusus dalam laporan keuangan perusahaan Wismilak Inti Makmur Tbk. Tanaman produktif yang dimiliki Wismilak Inti Makmur seperti tembakau, pita cukai, dan bahan pembantu lainnya untuk pembuatan rokok bulu. Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan nilai wajar melalui laba rugi. Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak kecuali untuk persediaan pita cukai yang biayanya ditentukan dengan metode identifikasi khusus. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Bagaimanakah kebijakan akuntansi terhadap aktivitas keuangan yang merupakan ciri khusus sebagai perusahaan pertanian? Untuk tanaman produktif PSAK 16 yang terdapat di Wismilak Inti Makmur Tbk, penyesuaian laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Terdapat pencatatan aset, liabilitas, laba, dan sebagainya. Adanya perhitungan terhadap penurunan nilai aset non-keuangan dan pengukuran nilai wajar pada perusahaan tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Wulan. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, bagaimana pula pengungkapan rincian saldonya. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan. Pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal. Aset biologis merupakan tanaman, sayuran, dan buah-buahan dalam masa pertumbuhan. Diukur pada biaya perolehannya dikurangi penurunan nilai, karena nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, dikarenakan oleh sifat dari aset yang tidak berhubungan dengan produk yang diperdagangkan di pasar. Nilai tercatat atas aset biologis yang diukur pada biaya perolehannya diuji penurunan nilainya melalui perbandingan nilai. Tercatat aset biologis dengan nilai realisasi neto sesuai dengan PSAK 14 persediaan. Selanjutnya yaitu dari PT Salim Infomas Pratama Tbk. Carilah laporan keuangan tahun 2022 untuk masing-masing perusahaannya. Selanjutnya ini adalah laporan keuangan tahun 2022. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hijatus Salisa. Baiklah, saya Hijatus Salisa akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Wulan.
Di sini kita masih berada di PT Salim Infomas Pratama Tbk. Pertanyaan kedua adalah, bergerak di bidang apakah perusahaan PT Salim Infomas Pratama Tbk? Untuk PT Salim Infomas Pratama Tbk sendiri bergerak di industri sektor agribisnis yang berfokus mengelola bisnis kelapa sawit. Kemudian selanjutnya di pertanyaan ketiga ada, analisislah ciri khusus yang tampak dalam laporan keuangan perusahaan pertanian PT Salim Infomas Pratama Tbk. Terdapat tanaman produktif dalam PSAK 16 yang menjadi ciri khusus dalam laporan keuangan perusahaan PT Salim Infomas Pratama Tbk. Tanaman produktif yang dimiliki PT Salim Infomas Pratama Tbk seperti kelapa sawit, tebu, dan tanaman lainnya untuk pembuatan minyak nabati. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan PT Indofood Agri Resource sehingga menjadi bagian dari Indofood Group. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Khairul Najwa. Akan menjelaskan bagian nomor 4, bagaimanakah kebijakan akuntansi terhadap aktivitas keuangan yang merupakan ciri khusus sebagai perusahaan pertanian. Terdapat pencatatan aset liabilitas, laba, dan sebagainya. Adanya perhitungan terhadap penurunan nilai non-aset keuangan dan perukuran nilai wajar pada perusahaan tersebut. Untuk tanaman produktif, PSAK 16 yang terdapat di PT Salim Infomas Pratama Tbk, penyesuaian laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Kemudian, nomor 5, bagaimanakah pula pengungkapan rincian saldonya? Aset biologis merupakan tanaman, sayuran, dan buah-buahan dalam masa pertumbuhan. Diukur pada biaya perolehan, dikurangi penurunan nilai, karena nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, dikarenakan oleh sifat dari aset yang tidak berhubungan dengan produk yang diperdagangkan di pasar. Nilai tercatat atas aset biologis yang dapat diukur pada biaya perolehannya diuji penurunan nilai melalui perbandingan nilai tercatat aset biologis dengan nilai realisasi neto sesuai dengan PSAK 14 persediaan. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal. Selanjutnya oleh saudara adalah investor kemudian membagi pilihan investasi perusahaan mana, perusahaan yang akan Anda pilih dan mengapa. Berdasarkan laporan keuangan yang dapat dilihat bahwa perusahaan PT Salim Infomas Pratama Tbk mengalami kenaikan kas dan setara kas lebih tinggi dibandingkan PT Wismar Inti Makmur Tbk. Pada tahun 2022, jika dilihat dari total laba konferensif tahun berjalan, PT Salim Infomas Pratama Tbk mengalami kenaikan signifikan dibandingkan PT Wismar Makmur Tbk, yang justru mengalami penurunan laba pada tahun 2022. Maka tentu saja saya sebagai seorang investor akan memilih PT Salim Infomas Pratama Tbk untuk menginvestasikan dana yang saya miliki. Sebab PT Salim Infomas Pratama Tbk lebih menjamin adanya peningkatan yang realitas dibandingkan PT Wismar Inti Makmur. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Semoga kita dapat mengimplementasikan satu demi satu poin yang dapat sudah kita jelaskan. Dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga kita dapat melanjutkan semoga semuanya dapat dipahami dengan seksama. Apabila ada salah, saya mohon maaf.
Pada Allah saya menapun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.